Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Penebas Dewa Part 5. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, bisa langsung cek ke playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita manhwa Penebas Dewa. Jadi buat kalian yang ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal. Dan jangan lupa tap love di web legalnya sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Rin yang terkejut karena ia tak menyangka jika Kisaragi bisa mengalahkan monster dengan cukup mudah. Beberapa hari setelah kejadian itu, terlihat Loki muncul dengan imut sambil makan apel. Di sana ia berkata tentang mengapa Kisaragi ingin ke akademi, padahal lebih baik ia menjelajahi dungeon saja. Sambil memakai bajunya, Kisaragi pun berkata bahwa ia harus tetap pergi karena di akademi maka dirinya bisa masuk ke dalam dungeon dengan lebih mudah. Kisaragi juga berkata bahwa di akademi ada informasi tentang dungeon, jadi mungkin ia bisa menemukan petunjuk tentang orang yang mengutuk Mayu. Loki berkata bahwa menjelajah dungeon adalah cara terbaik untuk menjadi kuat, tapi karena Kisaragi tetap ingin pergi, maka ia tak bisa melakukan apapun lagi. Terlihat Loki pun bersiap untuk masuk ke dalam pikiran Kisaragi lagi, karena ia tahu jika di akademi nanti mungkin akan terjadi hal yang menarik. Cerita pun memperlihatkan Akademi Amatsuki di pagi hari yang cerah. Terlihat cerita memperlihatkan kelas Kisaragi, yang dimana ketika Kisaragi masuk, pandangan orang-orang pun langsung menatap dengan aneh. Beberapa dari mereka langsung berkata jika Kisaragi telah meninggal, dan beberapa yang lainnya berkata bahwa Kisaragi hanyalah pecundang yang ingin jadi petualang. Kisaragi memasang wajah sedih dan dia berkata bahwa dirinya sudah dianggap meninggal dan mungkin itu adalah karena ulah dari Todo. Tiba-tiba Kisaragi pun terkejut karena sekarang ada seseorang yang datang ke arahnya. Terlihat yang datang adalah Rin, dan Rin langsung menyapa Kisaragi sambil berkata bahwa ia berterima kasih karena sebelumnya Kisaragi telah menolong Rin. Kisaragi pun ikut menyapa Rin, dan ia juga ikut berterima kasih karena Rin telah memberinya pengalaman yang luar biasa. Rin yang bersemangat pun langsung berkata bahwa nanti ia ingin mengajak Kisaragi untuk masuk ke dalam dungeon tingkat menengah yang dikenal dengan kediaman para hantu. Rin berpikir bahwa ia masih belum tahu tentang kekuatan Kisaragi sepenuhnya, dan ia penasaran dengan hal tersebut. Rin berpikir bahwa ia ingin menyelidiki kekuatan Kisaragi lebih dalam, jadi ia ingin masuk ke dalam dungeon lagi bersama Kisaragi. Kisaragi pun di sana langsung sadar dan dia tahu bahwa dirinya pasti dicurigai, dan hal itu membuat Kisaragi sedikit menyesal karena telah menggunakan skill mencolok di hadapan Rin. Para murid yang melihat hal itu sendiri langsung terkejut. Mereka di sana bingung tentang mengapa Rin malah mengajak Kisaragi yang merupakan murid buangan untuk ke dungeon bersama. Rin sendiri saat ini masih tersenyum dan ia bertanya tentang apakah Kisaragi bisa pergi ke dungeon sepulang sekolah nanti. Tiba-tiba di sana ada yang datang ke tempat mereka. Terlihat yang datang adalah Todo, dan ia datang dengan sombong sambil diperhatikan oleh semua murid yang ada. Todo menatap dengan tajam pada keadaan saat ini. Terlihat Todo berjalan ke arah Kisaragi dan ia bertanya tentang apakah Kisaragi tidak punya malu sehingga masih datang ke tempat tersebut. Rin yang mendengar hal itu langsung kesal dan ia berkata bahwa seharusnya yang mengatakan hal itu adalah dirinya dan Kisaragi karena Todo ini sungguh tidak tahu malu. Terlihat mereka berdua pun saling bertatapan satu sama lain karena keduanya merasa kesal dengan keadaan yang terjadi. Kisaragi yang melihat hal itu langsung memasang wajah panik dan ia berharap jika nanti tidak akan terjadi suatu hal yang merepotkan. Todo pun menunjuk ke arah Kisaragi. Ia berkata agar Kisaragi bertarung dengan dirinya karena nanti Todo pasti akan menguak topeng milik Kisaragi secara langsung. Kisaragi yang melihat hal itu langsung terkejut dan ia sedikit bingung dengan apa yang dikatakan oleh Todo barusan. Loki sendiri saat ini malah tersenyum, sedangkan Todo malah makin sombong. Dan ia berkata bahwa sebelumnya Kisaragi mengaku telah menaklukkan dungeon sendirian, jadi jangan bilang Kisaragi akan kabur ketika akan bertarung melawan dirinya. Kisaragi yang mendengar hal itu langsung kesal dan ia pun mencoba menjelaskan tentang keadaan yang terjadi. Tiba-tiba Loki pun berkata agar Kisaragi menerima tantangan tersebut. Kisaragi yang mendengar hal itu langsung mengatakan jika itu merepotkan dan ia juga tak ingin terlihat mencolok oleh orang lain. Loki pun berkata jika itu harus dilakukan demi menghilangkan kebosanannya, dan ia juga berkata agar Kisaragi melawan 3 orang sekaligus. Loki menatap dingin. Ia berkata bahwa sebelumnya Todo mengganggu di dungeon, jadi sekarang Kisaragi harus memberi pelajaran untuk memperlihatkan siapa yang lebih kuat. Kisaragi yang mendengar hal itu langsung memejamkan matanya dan ia berkata jika perkataan dari Loki ini ada benarnya juga. Terlihat Kisaragi pun langsung berdiri dan ia langsung berkata bahwa sekarang mereka mungkin memang harus bertarung. Kisaragi menatap tajam. Ia berkata agar Todo mengajak kedua temannya juga karena ia tidak ingin ada keluhan jika nanti Todo kalah.
Todo pun langsung kesal dan ia berkata bahwa berani sekali siswa buangan seperti Kisaragi bertingkah sombong. Loki berkata jika pertarungan saja tidak seru, jadi mungkin mereka harus menambahkan suatu syarat agar semakin mendebarkan. Kisaragi berkata jika dirinya menang maka ia ingin Rin dibuat keluar dari guildnya, dan Rin juga harus dibuatkan guild baru yang mungkin hal itu bisa dilakukan oleh ayahnya Todo. Tak hanya itu, Kisaragi juga berkata bahwa nanti Todo tidak boleh mengganggu mimpi dari Rin yang sekarang ada bersama mereka. Rin yang mendengar hal itu langsung tersipu malu dan bahkan pipinya memerah karena mendengar perkataan dari Kisaragi. Todo pun langsung menggertakkan giginya. Terlihat ia menatap dengan sangat kesal dan ia berkata bahwa nanti dirinya pasti akan menghabisi Kisaragi yang sekarang ada di hadapannya. Cerita pun berganti ke tempat latihan dalam ruangan Akademi Amatsuki dan terlihat di sana sudah ada Kisaragi yang akan melawan 3 orang sekaligus. Kisaragi di sana berkata bahwa jika ada yang pingsan atau menyerah maka orang itu akan dianggap kalah dan ia bertanya apakah mereka setuju dengan aturan tersebut. Todo pun langsung berkata jika itu tidak masalah karena ia tahu bahwa yang saat ini akan kalah pastilah Kisaragi. Kisaragi sendiri saat ini masih berdiri dengan tegap dan terlihat ia sudah bersiap untuk melawan Todo yang berada di hadapannya. Todo yang melihat hal itu langsung mengeluarkan kekuatannya dan ia langsung menyerang Kisaragi menggunakan kekuatan api yang selalu ia banggakan. Kisaragi yang melihat api itu hanya bergerak santuy dan ia langsung menghindari serangan tersebut dengan sangat mudah. Teman Todo yang botak pun tiba-tiba berada di hadapan Kisaragi dan ia langsung bersiap untuk melakukan sebuah hantaman. Si botak melakukan pukulan kencang, namun terlihat Kisaragi berhasil menghindar sehingga serangannya tadi hanya menghancurkan tembok saja. Si botak pun langsung melakukan tendangan pada Kisaragi dan ia berkata agar Kisaragi tak menghindar terus-menerus. Tak hanya si botak, terlihat si rambut blonde pun sudah bersiap untuk melancarkan sebuah serangan petir ke arah Kisaragi. Kisaragi yang melihat serangan datang pun langsung menahannya dan ia menahan serangan itu menggunakan pedang yang ia bawa. Todo tak berhenti, terlihat ia menatap tajam dan ia berkata agar sekarang Kisaragi segera hangus sampai mampus. Todo mengeluarkan kekuatan Firestorm milik dirinya. Terlihat serangan itu sangat kuat dan serangannya langsung mengenai Kisaragi yang saat ini ada di hadapannya. Rin yang melihat hal itu langsung terkejut dan ia sedikit panik dengan keadaan yang terjadi pada Kisaragi. Todo berkata bahwa siswa buangan akan tetap menjadi siswa buangan, jadi ia harap jika Kisaragi tidak menyesal di neraka nanti. Namun terlihat saat ini Kisaragi masih hidup dan sambil menebas api milik Todo, di sana ia bertanya tentang siapa orang yang telah mati. Terlihat skill imitator milik Kisaragi aktif. Di sana Kisaragi berhasil menyalin skill rigidity milik si botak dan juga skill lightning strike milik temannya satu lagi. Loki sendiri di sana menguap dan ia berkata bahwa Todo ini sangat konyol karena ia berpikir bisa menang hanya dengan api kecil seperti itu. Kisaragi pun berkata jika itu tak benar, karena jika tidak ada perbedaan level maka Kisaragi pasti sudah mati. Loki yang mendengar hal itu langsung berkata agar Kisaragi tidak kalah. Kisaragi yang mendengar suara Loki pun langsung bersiap menyerang karena dirinya tahu bahwa ia pasti akan memenangkan pertarungan tersebut. Kisaragi langsung bergerak cepat, sedangkan si botak saat ini terlihat datang ke arah Kisaragi dengan skillnya yang bisa menguatkan tubuh fisiknya. Si botak datang ke arah Kisaragi sambil mengepalkan tangannya dan ia bersiap untuk menghantam bebenguk Kisaragi dengan kekuatannya itu. Namun terlihat Kisaragi bisa menahan serangan tersebut karena saat ini Kisaragi juga bisa menggunakan skill rigidity milik si botak. Si botak, Todo, Rin dan juga semua orang yang ada di sana pun langsung terkejut dengan keadaan yang terjadi. Terlihat Kisaragi sendiri saat ini langsung menatap tajam dan ia langsung melancarkan sebuah hantaman kuat pada ulu hati milik si botak. Si botak langsung terbang karena hantaman kuat dari Kisaragi dan terlihat saat ini Kisaragi pun bersiap untuk menambahkan serangan lainnya. Kisaragi bersiap dengan suku milik dirinya. Terlihat ia pun melakukan tendangan si madut sehingga si botak langsung terpental jauh dan menyebabkan hantaman yang sangat luar biasa. Todo yang melihat hal itu langsung sedikit ketakutan dan ia mencoba untuk memanggil Kisaragi dengan benar. Kisaragi sendiri saat ini malah menatap dengan dingin dan ia berkata bahwa sekarang pertarungan dirinya dan Todo harus segera diselesaikan dengan cepat. Todo makin kesal lalu ia mengatakan agar Kisaragi si siswa buangan tidak banyak tingkah di hadapannya. Todo langsung mengeluarkan kekuatannya lagi dan ia berharap jika Kisaragi tak berlagak kuat hanya karena telah mengalahkan satu orang saja. Terlihat serangan Todo berjumlah banyak dan semua serangan itu sekarang datang ke arah Kisaragi yang berdiri dengan tenang. Kisaragi pun mulai menggerakkan pedangnya dan di sana ia langsung menghancurkan semua serangan yang datang ke arahnya. Kisaragi menatap tajam setelah menghancurkan semua serangan Todo. Para murid yang melihat hal itu langsung kagum dan mereka berkata jika Kisaragi ini sepertinya bukanlah siswa buangan.
Rin sendiri langsung tersenyum dan dia berkata jika itu adalah hal yang wajar karena Kisaragi sangatlah kuat. Kisaragi mulai mengarahkan pedangnya ke arah Todo dan ia bertanya tentang apakah kekuatan Todo hanya segitu saja. Todo pun mulai mengeluarkan aura membunuhnya dan ia berkata bahwa mulai sekarang ia akan fokus dan mulai menghabisi Kisaragi. Kisaragi pun berkata agar Todo tak terlalu banyak menggunakan kata tersebut karena ia pikir bahwa perkataan Todo ini menjadi template. Todo mengatakan bahwa sepertinya Kisaragi ini menjadi sombong hanya karena mengalahkan satu orang. Namun terlihat saat ini Todo masih memiliki teman dan temannya langsung bersiap untuk mengeluarkan kekuatan ke arah Kisaragi. Orang itu tersenyum lalu sambil bersiap mengeluarkan kekuatannya ia berkata agar Kisaragi yang merupakan siswa buangan itu segera lenyap. Kisaragi yang melihat serangan itu langsung menghindar dan terlihat saat ini ia langsung mendekat sambil bersiap untuk melakukan serangan balasan pada orang tersebut. Kisaragi pun memegang badan miliknya. Terlihat Kisaragi menatap kesal dan ia berkata bahwa sekarang dirinya akan mengembalikan kekuatan milik orang tersebut. Terlihat skill Lightning Strike pun aktif dan terlihat orang itu langsung tersetrum sehingga berteriak dengan sangat kencang karena kesakitan. Kisaragi langsung berjalan ke arah Todo dengan santuy dan dia berkata jika sekarang yang tersisa hanyalah Todo saja. Todo pun langsung menggertakkan giginya karena kesal. Ia berpikir bahwa skill milik Kisaragi adalah imitation, jadi mungkin Kisaragi telah menyalin skill milik teman-temannya. Sambil memperhatikan Kisaragi di sana, Todo bingung tentang mengapa Kisaragi bisa menggunakan skillnya terus, padahal biasanya jarang berhasil dan bisa satu kali dipakai saja. Todo pun akhirnya tersenyum lagi ketika ingat hal tersebut. Ia berpikir bahwa Kisaragi hanya bisa menggunakan skillnya satu kali dan ia tahu bahwa mereka masih memiliki kesenjangan yang cukup jauh. Loki yang mendengar hal itu langsung tertawa kencang dan dia berkata bahwa Todo sangat konyol karena dia masih berpikir bisa menang melawan Kisaragi. Kisaragi pun berpikir bahwa ia ingin merahasiakan tentang skillnya yang telah berevolusi menjadi imitator. Ia berpikir bahwa skill sebelumnya hanya bisa digunakan satu kali, jadi sekarang ia juga akan menggunakan skill itu satu kali saja. Meski begitu, Kisaragi berkata bahwa nasib yang dulu selalu menimpa dirinya adalah hal yang buruk karena kelakuan Todo. Dan sekarang Kisaragi akan mengakhiri nasib buruk itu dengan cara memberikan Todo pelajaran agar ia tidak diremehkan lagi oleh orang lain. Todo sendiri di sana berkata bahwa Kisaragi hanya beruntung bisa mengalahkan kedua temannya. Jadi ia harap Kisaragi tidak terbawa suasana karena hal tersebut. Kisaragi yang mendengar hal itu langsung berkata jika Todo ini sepertinya takut hingga banyak bicara. Dan ia berkata jika memang Todo takut maka dirinya bisa kabur dari pertempuran. Todo langsung kesal bukan main dan ia berkata bahwa Kisaragi ini berani juga hingga mengucapkan hal tersebut. Terlihat Todo pun langsung berlari ke arah Kisaragi sambil menggunakan pedangnya. Dan ia berkata bahwa sekarang dirinya akan menebas Kisaragi. Terlihat Todo menatap tajam dan ia langsung menebaskan pedang kayu yang ia bawa ke arah Kisaragi yang sekarang ada di hadapannya. Kisaragi dengan cepat langsung menahannya dan terlihat pedang mereka berdua pun saling beradu satu sama lain. Tapi tiba-tiba Kisaragi pun terkejut dengan keadaan yang terjadi di hadapannya saat ini. Terlihat di hadapan Kisaragi ada Todo yang bersiap menyerang dan Todo akan menyerang Kisaragi menggunakan skill apinya yang jelas cukup kuat. Todo pun berhasil melancarkan serangannya. Terlihat serangan yang ia miliki sangat besar dan diarahkan pada Kisaragi yang tadi jelas-jelas sangat dekat dengan dirinya. Rin pun langsung panik dan di sana ia memanggil Kisaragi dengan cukup kencang karena merasa kaget dengan keadaan sekarang. Todo sendiri langsung tersenyum. Ia berkata bahwa tadi Kisaragi telah merasakan serangan langsung, jadi ia harap Kisaragi merasakan hal itu dengan sempurna. Namun terlihat Kisaragi tak kenapa-napa dan ia berjalan dengan santuy ke arah Todo yang tadi sudah bersikap sangat sombong. Kisaragi mulai menggerakkan tangannya. Ia berkata bahwa tadi Todo telah melakukan hal tersebut dan seharusnya Todo belajar dari pengalaman jika serangannya itu tidak berguna. Todo yang mendengar hal itu langsung berkeringat dingin dan ia bertanya tentang apa maksud dari perkataan Kisaragi barusan. Kisaragi pun berkata bahwa skill Todo tidak kena dan perkataan itu langsung membuat Todo terkejut karena kebingungan. Todo berkata bahwa ia tadi menyerang dari jarak dekat, jadi seharusnya Kisaragi tak akan bisa menghindar dan akan terkena serangan api kuat tersebut. Sambil memperhatikan tangannya di sana, Kisaragi berkata bahwa ledakan tadi bukan berasal dari api Todo, melainkan dari api yang diciptakan Kisaragi untuk membentuk sebuah pertahanan. Todo langsung kaget ketika mendengar hal tersebut. Di sana ia tidak menyangka dengan Kisaragi yang ternyata menyalin skill milik dirinya juga. Namun meski begitu Todo bingung tentang sejak kapan Kisaragi menyalin skill miliknya. Todo pun ingat bahwa sebelumnya ia telah menyerang Kisaragi dengan Fire Stroke. Jadi mungkin itu adalah waktu di mana Kisaragi menyalin skill milik Todo juga. Sambil mengingat Kisaragi, di sana Todo bingung dengan mengapa skill Kisaragi bisa aktif. Padahal biasanya skill Kisaragi ini jarang berhasil digunakan.
Kisaragi saat ini berjalan ke arah Todo dengan santuy. Terlihat Kisaragi lebih percaya diri dan ia mengatakan bahwa sekarang mereka harus segera mengakhiri pertarungan yang membosankan tersebut. Kisaragi langsung berlari ke arah Todo dan saat ini ia sudah bersiap untuk menghancurkan bebenguk milik Todo yang sangat mengesalkan tersebut. Todo yang melihat hal itu langsung mengeluarkan skillnya dan ia berkata bahwa Kisaragi sangat menyebalkan karena bisa melakukan hal tersebut. Kisaragi sendiri langsung menghancurkan semua serangan yang dilancarkan oleh Todo dan ia menghancurkan semua serangan itu dengan sangat mudah. Skill berpedang Kisaragi saat ini telah meningkat pesat dan semua tebasan yang ia lakukan sudah hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh Zoro yang biasanya menggunakan 3 pedang. Terlihat saat ini Kisaragi pun berada di hadapan Todo dan ia sudah siap untuk menebas tubuh Todo yang terlihat ketakutan oleh dirinya. Todo yang panik langsung mencoba untuk melancarkan serangan ke arah Kisaragi dan ia di sana mencoba untuk membuat Kisaragi terluka oleh serangannya. Namun tiba-tiba Kisaragi berada di belakang Todo dan ia berkata bahwa gerakan yang dilakukan oleh Todo tadi sangatlah lambat sehingga mudah dihindari. Todo pun kaget ketika melihat Kisaragi yang berada di belakangnya. Terlihat Kisaragi langsung menebas Todo dan ia melakukan hal itu tepat pada bagian belakang Todo yang jelas pertahanannya lemah. Todo langsung terpukul mundur karena ia tahu jika dirinya diam saja mungkin semuanya akan menjadi sangat berbahaya. Terlihat saat ini wajah Todo panik bukan main dan ia mulai memanggil Kisaragi yang ada di hadapannya itu dengan kesal kesakitan. Tiba-tiba Kisaragi pun berkata agar Todo tidak bergerak. Terlihat Todo pun langsung tak bisa gerak karena ternyata Kisaragi menggunakan wordplay sehingga Todo harus mengikuti semua perkataannya. Kisaragi pun menatap tajam dan terlihat saat ini ia mengeluarkan api di seluruh tubuhnya untuk menyerang ke arah Todo. Todo pun langsung terkejut. Di sana ia tidak menyangka karena Kisaragi bisa menyalin skillnya secara berturut-turut. Ia ingat bahwa sebelumnya Kisaragi menahan serangannya dan mungkin hal itulah yang membuat Kisaragi bisa menyalin skillnya lagi. Todo yang akan terkena serangan pun panik dan ia berkata agar sekarang Kisaragi berhenti sebentar dan ia sudah bersiap untuk menyerah pada Kisaragi. Kisaragi sendiri tak peduli dengan hal tersebut dan sambil bersiap mengeluarkan kekuatannya ia berkata bahwa dirinya akan menahan diri agar Todo tidak tewas. Terlihat Kisaragi melakukan serangan seperti Roy Mustang dan hal itu langsung membuat Todo terbakar habis-habisan. Todo pun langsung berteriak kencang karena ia kesakitan sekaligus bingung dengan keadaan yang terjadi saat ini. Terlihat Todo langsung terjatuh. Kisaragi yang melihat hal itu mendatanginya dan ia berkata bahwa sekarang dirinya sudah menang melawan Todo. Todo pun langsung berkata jika itu mustahil. Ia berkata bahwa dirinya pasti tidak akan dikalahkan oleh siswa buangan seperti Kisaragi. Tiba-tiba Todo pun terkejut karena sekarang Kisaragi menggunakan wordplay lagi dan ia berkata bahwa Todo harus menepati janjinya pada Kisaragi. Todo yang terkena efek wordplay langsung memasang wajah dingin dan ia berkata bahwa saat ini dirinya mengerti dengan ucapan Kisaragi. Pada akhirnya Todo pun tumbang dan terlihat saat ini ia tak bisa bangkit lagi di hadapan Kisaragi. Beberapa hari setelah itu ayah Todo pun ikut campur dan sekarang Rin sudah keluar dari guild sekaligus sudah bisa mendirikan guildnya sendiri. Kisaragi dan Rin pun langsung senang karena saat ini mereka berdua telah membentuk guild yang beranggotakan 2 orang saja. Cerita pun bersambung. Anjas menang dengan easy dan dengan bantuan penguasa maka Kisaragi bisa membentuk guild. Untuk teman-teman coba tebak kenapa mereka bisa membentuk guild. Nah betul sekali karena ada bantuan dari Ordal ya guys ya, orang dalam. Bantuan dari ayahnya Todo yang dimana si Todo telah terkena efek hipnotis sehingga ayahnya pun nurut. Sungguh nepotisme yang membingungkan. Dan untuk pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita menepati janji yang dibuat. Karena kalau udah janji harus dilakuin ya guys ya. Berusaha untuk menepati janji ya pokoknya karena kalau udah janji harus dilakuin ya guys ya. Berusaha untuk menepati janji tersebut dan jangan sampai ingkar. Mungkin segitu saja. Saya 100 alur cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.